Ada orang yang menarik karena sadar diri. Ia poles wajah, genjot badan, tata gaya bicara, bangun persona. Tapi ada satu kasta yang lebih berbahaya, mereka yang menarik tanpa sadar. Mereka tak tahu dirinya magnet, tapi orang di sekitarnya diam-diam saling berebut demi mendekat. Mereka tidak tahu bahwa kehadiran mereka bisa membuat ruangan mendadak panas atau hening, atau gaduh, atau semua sekaligus. Dan kalau kamu mendengarkan ini, kemungkinan besar kamu salah satu dari mereka. Daya tarik bukan soal wajah mulus atau tubuh ideal. Itu cuma topeng luar yang bisa mengendur seiring waktu. Yang menggoda itu bukan fisikmu, tapi energi yang kamu bawa, aura, getaran. Dan itu tak bisa kamu rias atau palsukan. Video ini akan membongkar 10 tanda tak terbantahkan kalau kamu sebenarnya sangat menarik, jauh lebih dari yang kamu kira. Dan mungkin setelah mendengar ini, kamu akan mengerti kenapa banyak orang sulit menjauh darimu, meski kamu merasa tak melakukan apa-apa. Pertama, orang sering menatapmu lebih lama dari yang sewajarnya. Kalau kamu perhatikan, ada orang-orang yang menatapmu dengan pandangan ganjil. Bukan sekadar lihat, tapi nempel. Tatapan itu bukan iseng, tapi seperti mereka sedang membaca sesuatu yang kamu sendiri belum tahu. Tatapan panjang seperti itu biasanya bukan karena kamu lucu, tapi karena kamu magnet. Ada sesuatu dari dirimu yang bikin mata orang malas pindah ke tempat lain. Dan kamu mungkin merasa itu mengganggu. Tapi percayalah, itu bukan gangguan. Itu reaksi natural manusia saat bertemu sesuatu yang membingungkan sekaligus menggoda. Mereka tidak tahu kenapa mereka menatapmu lama. Mereka cuma tahu ada sesuatu dalam dirimu yang tidak selesai mereka pahami. Maka mereka lihat terus, seperti hipnotis. Daya tarik yang tidak kamu sadari itu sering keluar saat kamu justru tidak sedang mencoba apa-apa. Saat kamu diam, saat kamu termenung, saat kamu cuek, atau saat duduk sendirian membaca buku di sudut kafe. Di momen itulah aura terkuatmu keluar, dan tanpa kamu sadar, kamu jadi pusat gravitasi di tempat itu. Tatapan itu adalah hasilnya. Kalau kamu mulai sadar banyak orang sering mencuri-curi pandang, atau malah menatapmu terang-terangan tanpa malu, jangan buru-buru risih. Itu bukan ancaman. Itu pertanda bahwa kamu bukan orang biasa. Kamu efek samping dari sesuatu yang lebih dalam. Kamu menarik, dan kamu bahkan tidak tahu. Kedua, orang asing sering terlalu ramah tanpa alasan. Coba ingat berapa kali orang yang baru kamu temui langsung bersikap terlalu akrab. Tanya ini itu, tertawa berlebihan, nyambung cepat, atau bahkan langsung cerita hal-hal pribadi. Kamu tidak meminta, kamu tidak membuka pintu, tapi mereka masuk sendiri tanpa salam, seolah kamu memang harus tahu kisah hidup mereka. Itulah efekmu. Ini bukan tentang kamu jadi tempat curhat. Ini tentang kamu menyebarkan semacam zona nyaman yang orang lain tidak bisa tolak. Aura kamu menurunkan perisai dan pertahanan orang lain. Kamu seperti cermin yang memantulkan versi terbaik dari mereka. Mereka merasa nyaman tanpa alasan logis. Dan itu membuat kamu berbahaya dalam cara yang cantik. Tanpa kamu sadari, kamu memberi getaran yang menyembuhkan. Mungkin dari nada bicaramu, mungkin dari cara kamu mendengarkan, mungkin dari keheninganmu. Tapi jelas, kamu punya semacam pemancar yang membuat orang ingin mendekat, bahkan orang asing, bahkan orang yang biasanya dingin. Kalau kamu bertanya, kenapa mereka gampang terbuka ke aku? Jawabannya adalah, karena kamu menarik dalam cara yang tidak memaksa. Kamu bukan lampu sorot. Kamu adalah api unggun, tenang, hangat, dan mengundang banyak ngengat untuk datang. Lebih-lebih mereka yang kedinginan akan selalu tertarik mendekat. 3. Kamu sering dianggap mengintimidasi. Ini yang lucu. Di satu sisi kamu didekati banyak orang, di sisi lain kamu sering dicap terlalu mengintimidasi. Padahal kamu tidak sedang marah. Tidak jutek, kamu cuman diam. Tapi entah kenapa, kehadiranmu membuat orang gugup, gemetar, salah tingkah, salah ucap, bahkan mungkin menjauh.
Itu bukan karena kamu jahat. Itu karena kamu punya frekuensi tinggi. Orang yang auranya kuat sering disalahpahami. Mereka diam di luar tapi berisik di energi. Tenang tapi menggetarkan. Kamu masuk ke ruangan dan tiba-tiba energi semua orang berubah. Ini bukan soal kamu berlagak. Justru karena kamu tidak mencoba apa-apa, mereka makin goyah. Karena kamu bukan sekadar orang. Kamu seperti planet dengan medan gravitasi yang kuat. Dan ya, ini bisa terasa berat. Menjadi orang yang menarik tanpa sadar bisa melelahkan karena kamu tidak tahu kenapa semua orang bertingkah aneh di sekitarmu. Tapi itu bukan masalahmu. Kamu bukan penyebab kekacauan mereka. Kamu cuma cermin yang terlalu jernih dan tidak semua orang siap melihat bayangan dirinya sendiri. Kalau banyak orang merasa kamu mengintimidasi padahal kamu cuma ada, itu artinya kamu punya kekuatan. Bukan untuk menekan orang lain, tapi untuk menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Kamu tidak butuh suara keras untuk didengar. Kamu tidak butuh banyak kata untuk mengguncang. Diam kamu saja sudah cukup menarik perhatian. Keempat, orang sering takut ditolak olehmu, padahal kamu ramah. Ini ironi terbesar dari semua daya tarik yang diam-diam. Kamu justru sering kesepian, bukan karena kamu tidak mau bersosialisasi, tapi karena banyak orang merasa kamu terlalu tinggi untuk dijangkau. Mereka takut mendekat, bukan karena kamu galak, tapi karena mereka pikir kamu terlalu mahal. Orang sering berasumsi kamu sudah punya banyak pilihan. Mereka pikir kamu tidak butuh teman baru, tidak butuh perhatian, tidak butuh didekati. Jadi mereka mundur sendiri tanpa kamu usir, dan kamu bingung kenapa kamu sering merasa sendiri padahal kamu tidak pernah menolak siapa-siapa. Kamu tidak sadar kalau getaranmu terasa seperti tembok istana. Indah tapi jauh, ramah tapi tidak bisa disentuh sembarangan. Dan itulah daya tarikmu. Kamu terlihat seperti seseorang yang sudah penuh, sudah cukup, sudah berdiri kokoh. Itu menakutkan bagi banyak orang yang masih rapuh. Jadi kalau kamu sering merasa orang menjaga jarak tanpa alasan, ingat ini, mungkin itu bukan karena kamu menutup diri, tapi karena kamu bersinar terlalu terang, dan cahaya itu menyilaukan. Bukan salahmu, tapi itulah kutukan orang menarik. Semua orang ingin mendekat, tapi hanya sedikit yang berani masuk. Kelima, kamu menebarkan kebaikan dan kasih sayang. Kamu tidak peduli siapa yang melihat saat kamu berbuat baik. Kamu tidak perlu kamera, tidak perlu pujian. Kamu memberi karena kamu ingin, bukan karena ingin dianggap. Dan ini yang bikin kamu beda. Kamu tidak sedang memasarkan moralitas. Kamu sedang menjadi manusia, versi paling jujur dan paling utuh. Orang-orang seperti kamu tidak banyak. Di dunia yang semuanya transaksional, semua perbuatan harus viral, harus menghasilkan, harus jadi citra. Kamu hadir sebagai anomali. Kamu memberi senyum, kamu bantu orang, kamu peluk yang hancur, tanpa satu pun niat untuk mencetak kebaikan ke dalam portofolio sosialmu. Itu langka, dan yang langka selalu menarik. Energi kasih sayangmu itu menyebar, bahkan tanpa kata. Kamu menatap dengan mata yang penuh pengertian. Kamu bicara dengan nada yang tidak menghakimi. Kamu tahu kapan harus diam, dan itu kadang jauh lebih menyelamatkan daripada 1000 motivasi basi. Kamu bukan pahlawan. Kamu lebih gila dari itu. Kamu manusia tulus di dunia penuh topeng. Daya tarik kamu berasal dari kelembutan yang tidak mencari muka. Kamu baik bukan karena kamu lemah. Kamu lembut bukan karena kamu tidak bisa keras. Kamu penuh kasih bukan karena kamu naif, tapi justru karena kamu sudah paham bahwa satu-satunya hal yang membuat manusia masih layak hidup adalah cinta yang tidak pura-pura, dan kamu adalah sumbernya. Itu sebabnya orang-orang sangat tertarik dengan inner beauty yang kamu pancarkan. Keenam, orang sering meniru gayamu, bahkan tanpa mereka sadar. Kamu pernah lihat orang tiba-tiba meniru cara bicaramu, cara jalanmu, cara kamu berpakaian, gaya berpikirmu, padahal kamu tidak sedang mengajarkan siapa-siapa. Kamu cuma jadi diri sendiri, tapi tetap orang meniru. Karena mereka tidak bisa tidak.
Kamu adalah semacam standar diam-diam. Orang mengamati kamu, menyesap gaya hidupmu, lalu menyerapnya. Mereka mengulang kalimat yang pernah kamu ucapkan. Mereka meniru posisi tubuhmu. Mereka meniru gaya humor atau bahasa tubuh yang kamu bawa. Dan ini bukan karena kamu sedang viral, tapi karena kamu berpengaruh, meski kamu tidak pernah minta panggung. Ada yang namanya charisma leakage, daya tarik yang bocor keluar dari dalam dirimu tanpa kamu bisa kontrol. Itu yang terjadi saat kamu menarik tanpa usaha. Dan hasilnya, kamu menginspirasi bukan karena kamu mengajar, tapi karena kamu menjadi. Kamu adalah perwujudan hidup dari Be the Change You Wish to See, tanpa ceramah, tanpa slogan, tanpa konten. Kalau kamu heran kenapa orang sering ikut-ikutan kamu, jangan marah. Itu bukan penjiplakan, itu bentuk penghormatan. Karena kamu telah menunjukkan sesuatu yang lebih langka dari prestasi, gaya hidup autentik. Dan di zaman yang semua orang saling meniru demi eksistensi, menjadi diri sendiri adalah revolusi. Kamu sedang memimpin perang tanpa kamu tahu. Kedelapan, kamu sering dicemburui tanpa alasan yang masuk akal. Kamu pernah merasa dibenci diam-diam oleh orang yang tidak kamu ganggu. Pernah jadi sasaran sindiran, sindiran halus atau tajam, padahal kamu bahkan tidak tahu apa salahmu? Itu karena kamu terlihat cukup, dan orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri akan selalu membenci apa yang mereka inginkan, tapi tidak bisa miliki. Orang yang menarik tanpa sadar sering diserang oleh rasa iri yang membungkus diri sebagai kritik, nasihat, atau bahkan candaan. Tapi tenang, itu bukan kesalahanmu. Itu cuma reaksi dari sistem yang tidak tahan melihat stabilitasmu. Kamu tidak mencoba tampil hebat, tapi kehadiranmu membuat mereka merasa kecil. Daya tarikmu bukan soal kemewahan, tapi tentang keutuhan. Kamu bisa duduk diam tanpa merasa butuh memamerkan apa-apa, dan itu membuat orang yang hidup dari validasi merasa terancam. Karena kamu menunjukkan bahwa mereka tidak butuh semua topeng itu untuk dianggap berharga, dan itu membuat mereka takut. Jadi saat kamu dicemburui, jangan kebingungan. Itu tanda bahwa kamu membawa cahaya yang memaksa orang melihat bayangan mereka sendiri. Kamu adalah pengingat diam-diam bahwa manusia bisa utuh tanpa basa-basi. Dan itu, bagi sebagian orang, adalah tamparan yang menyakitkan. Kesembilan, kamu tidak pernah mengemis perhatian, tapi selalu diingat. Kamu tidak tampil heboh, tidak mengejar popularitas, tidak memohon dilihat. Tapi anehnya, kamu tetap ada dalam pikiran banyak orang. Kamu lewat, dan mereka masih mengingatmu berhari-hari. Kamu bicara sedikit, tapi suaramu masih terngiang di kepala mereka. Kamu mungkin hanya hadir sebentar, tapi dampaknya seperti bekas luka yang tidak bisa sembuh. Ini bukan soal kamu keren, ini soal kamu otentik. Kamu hadir sebagai diri sendiri, dan itu jarang. Dunia sudah penuh dengan orang yang menjual topeng, yang membuat dirinya terlihat baik agar diterima. Tapi kamu datang tanpa basa-basi, kamu jujur. Dan itu menyentuh orang jauh lebih dalam daripada drama dan sandiwara. Kamu menarik karena kamu tidak haus sorotan. Kamu tidak mendesak dunia untuk melihatmu, tapi dunia melihat juga. Karena kamu punya nilai yang tidak bisa dibungkus iklan, kamu nyata. Dan di zaman yang penuh kepalsuan, menjadi nyata itu barang langka. Dan langka itu selalu memikat. Jadi kalau kamu heran kenapa orang terus mencari kabar tentangmu, padahal kamu tidak aktif di mana-mana, jawabannya sederhana. Kamu menancap dalam. Orang mungkin lupa wajah-wajah yang menari di atas panggung, tapi mereka tidak akan lupa seseorang yang membuat mereka merasa hidup, walau cuma sebentar. Ke-10, kamu positif dan nyaman dengan diri sendiri, dan itu menular. Kamu tidak sempurna, tapi kamu damai dengan itu. Kamu tidak sok suci, tapi kamu tidak tenggelam dalam rasa bersalah. Kamu tidak mencoba jadi versi editan dari dirimu sendiri. Dan itulah kenapa kamu menarik. Kamu nyaman di kulitmu sendiri.
Dan kenyamanan itu menyebar seperti virus ke orang-orang di sekitarmu. Orang merasa ringan saat bersama kamu, bukan karena kamu lucu, tapi karena kamu tidak menghakimi. Kamu tidak membuat orang merasa harus berubah supaya diterima. Kamu tidak menyebar tekanan, kamu menyebar penerimaan. Dan dalam dunia yang penuh penolakan diam-diam, itu rasanya seperti oasis di padang pasir. Kamu tidak positif dengan cara yang bodoh. Kamu bukan tukang motivasi yang berkata, semua akan baik-baik saja, padahal hidup orang lain sedang terbakar. Kamu bukan penjual harapan palsu, tapi kamu punya jenis optimisme yang bijak. Kamu tahu hidup kadang sulit, tapi kamu juga tahu manusia bisa bertahan. Kamu sendiri buktinya. Dan ini kunci terakhir dari daya tarikmu yang paling dalam. Kamu tidak menawarkan pelarian. Kamu menawarkan ruang untuk berdamai. Kamu membuat orang merasa cukup, bahkan dalam kekurangan. Kamu membuat orang ingin jadi lebih baik tanpa mereka merasa kotor. Kamu tidak mengubah orang, tapi kamu mengingatkan mereka siapa mereka sebelum dunia merusaknya. Dan itu tidak bisa dilatih, itu cuma bisa dilahirkan.